Bapak Ibu kalau jadi guru punya murid kayak gitu gimana? Memang bego amat gitu. Kemudian yang kedua ada sahabat Abdullah bin Umar. Berapa umurnya ketika Nabi wafat? Baru 20 tahun. Berapa hadis riwayatnya? 2.600 hadis. Yang ketiga ada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik berapa umurnya saat Nabi wafat? Sama dengan Abdullah bin Umar, 20 tahun. Berapa hadis riwayatnya? 2.200 hadis. Ta'allamtu minhu ilman au 'allamtuhu ilman, kata Imam Abu Hanifah. Apa itu? Sesungguhnya aku memohonkan ampun. Dibayang luar biasa, adabnya luar biasa Imam Abu Hanifah. Ya. Sesungguhnya aku memohonkan ampun untuk semua orang yang aku belajar darinya ilmu dan semua orang yang aku ajarkan ilmu. Di Imam Abu Hanifah, semua yang pernah saya dapat ilmu dari orang tersebut, saya selalu berdoa memohonkan ampun buat mereka. Dan juga saya pun memohonkan ampun buat orang-orang yang belajar dengan saya. Satu itu. Jadi mohon ampun buat semua gurunya dan mohonkan ampun buat semua muridnya. Itu Imam Abu Hanifah. Itu berkahnya mereka. Berkahnya. Nah, ini sebenarnya kita jadikan teladan. Jadi butuh kesabaran yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, waktu kita terbatas. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi, masih ada 3 poin lagi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan, ada kehilapan dalam bertutur kata dan bertindak. Saya kembalikan kepada MC. Allah akan bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada waktu 5 menit buat yang bertanya. Tidak langsung. Iya. Jadi segala sesuatu itu saya sering sampaikan ada al-mustasnayat, selalu ada pengecualian. Gitu ya. Selalu ada pengecualian, termasuk dalam hal iri, dalam hal hasad. Kan hasad jelas itu dosa besar. Ya. Kenapa dosa besarnya? Pertama, dia menghapus kebaikan-kebaikan kita. Ini pertanyaannya, iri yang positif gimana Ustaz dalam menuntut ilmu? Nah, saya kasih tahu, saya bocorin yang pertanyaannya. Gitu ya. Jadi asalnya itu hasad itu dosa besar. Kenapa? Menghapus kebaikan. Hasad juga menjadi sifat utamanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu hasad banget. Kenapa? Mereka walaupun tahu kebenaran sudah ada di depan mata, mereka tahu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, tapi tetap tidak mau beriman. Kenapa? Kata Allah, hasadan min indi anfusihim, karena dalam diri mereka ada sifat hasad. Tetapi kemudian Islam mengecualikan. Nabi mengatakan la hasada illa bisnatain. Ya, tidak ada iri, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Salah satunya adalah kita boleh hasad kepada orang yang diberikan ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Maka kepada orang seperti ini kita boleh iri. Jadi tidak hanya dia punya ilmu, tapi dia amalkan dan diajarkan. Ini kebaikan. Ya, artinya orang hasad yang busuk, maka disahkan hasadnya dengan ghibthah namanya. Hasad yang menimbulkan, membangkitkan motivasi untuk bisa melakukan hal yang sama. Jadi ketika kita lihat ada orang kok pintar banget gitu ya dalam menyampaikan sesuatu, kok cerdas banget, tanya tahu ini dan dia tahu, maka kita boleh hasad kepada orang yang seperti itu. Hasadnya tadi, saya pengen seperti itu. Jadi hasad yang dilarang itu adalah hasad ketika orang punya kelebihan, orang diberikan nikmat, pengen nikmat itu hilang dari orang. Nah itu baru hasad yang dilarang.
Tapi kalau kita ingin seperti itu, maka itu dianjurkan. Itu namanya ghibtoh. Jadi hasad dalam ilmu salah satunya itu. Iri dalam ilmu itu. Saya pengen ya, dengan orang hafal Quran, saya pengen seperti iri, saya seperti itu. Karena juga nanti bahasanya di akhirat dalam tanda kutip, termasuk di surga, banyak orang-orang yang iri, banyak orang-orang yang nyesel. Kenapa saya dulu tidak seperti mereka? Ketika tahu tingkatan surganya berbeda. Kenapa saya dulu tidak seperti mereka? Nah, itu. Jadi ini pengecualian dalam hasad. Diboleh bersikap hasad. Salah satunya hasad dalam ilmu. Dan ilmu itu memang harus rakus, Pak. Sama ilmu itu harus rakus. Gitu. Ya, harus tamak. Kenapa? Karena kebutuhan kita kepada makan itu hanya sepiring 2 piring, tapi kebutuhan kita kepada ilmu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sebanyak tarikan napas kita. Setiap kita bernapas, kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu butuh ilmu. Tidak makan sepiring 2 piring sudah selesai. Gitu. Apalagi sekarang kalau kita makan daging, itu udah pada ditolak sekarang. Ya, karena udah kebanyakan makan daging gitu kan. Saya kemarin daging lagi itu di rumah daging masih banyak. Gitu. Makanya kalau habis lebaran haji perlu dibekam, karena banyak daging mulu gitu ya. Harus dibekam gitu ya. Daging lagi. Nah gitu, Haji Wahyu. Ya. Jadi memang kita harus tamak, boleh iri dalam arti iri yang memotivasi. Dalam agama istilahnya namanya ghibtoh. Ya, baik, nggak ada musik-musik lagi ya. Langsung aja. Ayo kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, khususnya di pagi hari ini, sholat qobliyah kita, sholat subuh berjamaah kita berada di masjidmu. Mudah-mudahan Allah menerima seluruhnya dan juga seluruh amal ibadah kita. Dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa orang-orang yang kita cintai. Semoga kita dipertemukan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa aqimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian terbuka pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing.
Baik, mari kita tutup kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi